Perkenalkan, nama saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030. Saya dari Reguler A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dalam aplikasi PET mengenai interferensi gelombang. Langsung saja kita kepada videonya. Terlebih dahulu kita masuk kepada aplikasi PET ataupun melalui link yang dapat kita akses melalui Google Chrome ataupun situs yang dapat mengakses link tersebut. Baiklah, setelah itu kita membuka dalam subjek fisika yaitu tentang wave interference. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nanti terdapat 4 bagian dalam wave interference atau interferensi gelombang, yaitu waves atau gelombang, interference atau interference, dan slides atau celah, dan juga diffraction atau difraksi. Baiklah, terlebih dahulu kita mengenal tentang interference. Nah, sedikit saya akan menjelaskan apakah itu interference. Interferensi adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun ataupun merusak. Bersifat membangun jika fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interferensi gelombang adalah gabungan dua gelombang yang bisa mungkin saling bertemu. Nah, di sini terdapat 3 jenis gelombang, yaitu gelombang air, tampilannya seperti ini. Gelombang bunyi, tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir adalah gelombang cahaya, tampilannya seperti ini. Nah, pada percobaan ini kita akan menggunakan gelombang cahaya sebagai tabel pengamatan yang akan kita lakukan. Selain jenis-jenis gelombang, di sini juga ada frekuensi yang dimulai dari warna merah hingga ke ungu. Perlu kita ketahui bahwa frekuensi merah itu lebih kecil dibandingkan frekuensi lainnya. Berarti yang artinya dari warna merah kecil hingga membesar hingga ungu adalah warna terbesar. Tetapi dalam panjang gelombang warna merah adalah warna paling besar, yang artinya dari warna merah paling besar menurun hingga ungu adalah warna panjang gelombang paling kecil. Di sini juga terdapat amplitudo, yang dimana amplitudo adalah simpangan tengah dari titik getaran. Nah, selain itu ada juga separation atau separasi, yang artinya jarak dalam satuan nanometer. Di sini juga terdapat alat ukur yang bisa mengukur panjang. Contohnya mengukur panjang antara sumber cahaya 1 terhadap sumber cahaya 2 seperti ini dalam satuan nanometer, ataupun mengukur sumber cahaya pada tasbir. Di sini ada grafik dan juga layar atau tabir, dan juga intensitasnya, yaitu yang menentukan titik gelap terang pada pola yang dibentuk. Nah, contohnya kita mengukur dari titik cahaya di sini hingga ke arah sini, hingga ke arah tabir seperti ini. Nah, itulah bagian-bagian interference atau interferensi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian celah kepada simulasi yang akan kita lakukan. Dalam penuntun kita diberikan 2 tabel, yaitu tentang 1 celah, dan nantinya kita akan melakukan celah ganda atau 2 celah seperti ini. Ini adalah salah satu, ini adalah celah tunggal atau celah 1, dan di sini ada celah 2 atau celah ganda. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk kepada 1 celah. Pada tabel percobaan di praktikum kita dibuat titik celahnya yaitu 1500 nanometer. Terlebih dahulu kita ubah ini dengan frekuensi merah, yang berarti frekuensinya rendah seperti ini di merah. Oke, kita nyalakan. Kita terlebih mengaktifkan grafik dan juga screen kita dan juga intensitas. Nah, di sini kita diberikan
titik celahnya itu sebesar 1500 nanometer. Nah, untuk untuk letak penghalang kita diberikan kebebasan untuk menentukan titik penghalang yang akan kita gunakan. 1050 seperti ini, 1050 nanometer. Nah, terlebih dahulu kita memulai dari tabel pertama. Kami akan membuat dengan titik penghalang 500 nanometer. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah titik gelap dan ini adalah titik terang dan ini adalah titik gelap. Dari penghalang ini kita mengukur separase, di mana separase itu celah antara jarak antara celah ini sampai kepada tabir atau cermin yang ada di depannya ini. Ini adalah dapat kita ukur bahwa besarnya separase dalam pose ini yaitu 4362,2 nanometer, 4362 nanometer. Lanjut ke tabel yang kedua yaitu 1000 nanometer. Nah, kita lihat separasenya berapa. Kita pindahkan ini ke sini dan ini ke arah sini. Oke, seperti ini. Baiklah, dalam ini kita mendapatkan separase 3811,1 nanometer. Baiklah, di sini kita bisa melihat perbandingannya bahwa titik gelapnya semakin membesar di bagian sini dan juga di bagian sini. Baik, untuk tabel nomor 3 kami akan membuat titik penghalang berada pada jarak 1500 nanometer. Seperti ini, langsung saja kita ukur berapakah separase yang dihasilkan seperti ini. Oke, seperti ini. Berarti separase yang dihasilkan yaitu 3300,1 nanometer. Baiklah, tabel keempat kita masuk kepada titik penghalang 2000. Di sini 2000, kita ukur separasenya. Nah, separase yang dihasilkan yaitu 2870,7 nanometer. Nah, untuk yang 2000, untuk yang terakhir yaitu 2500, untuk tabel yang terakhir 2500, seperti ini, kita mengukur separasenya. Oke, baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa separasenya itu 2369 nanometer, 9 nanometer. Baiklah, demikianlah simulasi tentang gelombang, interferensi gelombang dengan satu celah. Di sini dapat kita lihat perubahan-perubahannya, yaitu perubahan pada titik terangnya gelombang yang dihasilkan, yang dimana jika titik penghalangnya ini agak jauh daripada tabir atau kaca ini, maka titik gelapnya semakin sedikit. Tetapi jika titik letak penghalangnya ini mendekati pada tabir ini, maka letak titik gelapnya akan semakin membesar dan titik terangnya akan semakin kecil. Baiklah, demikianlah hasil simulasi tentang celah tunggal. Sekarang kita memasuki kepada celah ganda atau dua celah. Nah, di sini terdapat dua celah. Seperti tadi kita memberikan grafik layar atau tabirnya dan intensitasnya. Di sini kita diberikan frekuensinya ungu, yang berarti frekuensinya semakin besar. Oke, baik. Di sini separasinya atau celahnya ini dapat kita seperti ini. Seperti ini. Nah, ini juga ini mempengaruhi titik gelap terangnya cahaya.
seperti ini. Kita menggunakan amplitudo maksimum dan frekuensi di bagian ungu. Dan kita memulai pada tabel yang pertama. Pada buku penuntun praktikum ini, kita diberikan warna frekuensinya warna ungu dengan letak celahnya. Kita bisa memilihnya seperti ini. Kita bisa memilihnya. Dan juga letak penghalangnya kita bebas memilihnya, dan kami akan membuat sama seperti tabel pertama, yaitu mulai dari 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500 nanometer. Nah, untuk separasenya bisa kita hitung lagi menggunakan alat ukur yang ada di sini. Baiklah, langsung saja. Pertama kita pindahkan ke sini. Agar celahnya terlihat tunggal, terlihat ganda, maka kita memindahkan slide separation-nya agar seperti ini. Kita buat pada 200 saja. Nah, di sini kita melihat di sini kita akan membuatkan letak celahnya itu pada ukuran 1000 nanometer. 1000 nanometer seperti ini, 1000 nanometer. Dengan letak penghalangnya kita akan ubah-ubah nanti, dan sehingga kita menghasilkan separasenya. Ini kita letaknya 1000 nanometer untuk semua percobaan ini, dan untuk kita hanya akan mengubah letak penghalang seperti tabel pertama tadi agar kita lebih bisa mengukur separasenya. Baiklah, terlebih dahulu dengan 500. Nah, kita ukur panjangnya. Separasenya itu ke sini, yaitu 4.423,7 nanometer. Dan di sini dapat kita lihat bahwa bahwa sedikit sekali titik gelapnya, yang kebanyakan adalah titik cerahnya. Dapat kita lihat di sini bahwa hampir tidak ada yang berada pada titik gelapnya, karena tidak ada yang mendekati ataupun menyentuh garis titik gelapnya di sini. Kita lanjut ke titik penghalang yang kedua. Kita masih tetap memakai letak celahnya itu pada 1000 nanometer, dan slide separation-nya itu masih 2000 nanometer seperti ini. Lalu kita mengukur separation-nya ke arah sini. Oke, baiklah, di sini dapat kita hasilkan separation-nya itu 4035,2 nanometer. Oke, selanjutnya di sini dapat kita lihat masih belum ada yang mendekati ataupun menyentuh titik terangnya di sini. Kita lanjut pada titik penghalang 3500. Oke, kita ukur. Oke, masih sama saja, namun pada ujung-ujung gelombangnya titik gelapnya semakin terlihat, tetapi di daerah sini tidak ada titik gelapnya. Oke, baiklah, di sini kita menghasilkan 3442,6 nanometer. Baiklah, untuk poin yang keempat yaitu 2000 nanometer sebagai celahnya seperti ini. Oke, baiklah, kita langsung ukur. Oke, seperti ini. Kita bisa menghasilkan separasi sebanyak separasinya 3054,3 nanometer. Dapat kita lihat perubahannya di daerah sini dan juga di daerah sini dari letak celah sebelumnya. Sementara dalam percobaan
tabel kedua ini kita masih tetap menggunakan letak celah 1000 nanometer dan juga slide separation-nya 2000 nanometer. Oke, untuk poin tabel untuk yang kelima, kita menggunakan 2500 nanometer sebagai letak penghalang, dan di sini kita ukur langsung. Oke, di sini kita bisa menghasilkan 2569,9 nanometer. Oke, baiklah. Oke, baiklah, demikianlah hasil simulasi melalui celah tunggal dan celah ganda. Dalam celah ganda ini dapat kita peroleh bahwa dalam hal ini titik terangnya lebih terlihat jelas dibandingkan titik gelapnya. Sama seperti tadi, jika letak penghalang semakin mendekati, maka celah titik hitam akan semakin jelas. Bagaimana jika kita mengganti ini ke 1000, apakah tetap akan seperti itu? Dan ini dapat kita lihat bahwa polanya masih tetap seperti itu. Di daerah sini titik gelapnya semakin jelas jika ini mendekati ke arah tabir, sama seperti percobaan di celah tunggal tadi. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil simulasi yang dapat saya berikan. Dari percobaan-percobaan ini dapat kita lihat yang mempengaruhi titik gelap terangnya suatu gelombang itu adalah salah satunya titik penghalang, letak penghalang terletak penghalang pada gelombang, lalu letak celah dan juga slide separation atau pemisah daripada celah-celah ini, dan juga kita bisa menghitung separasinya melalui gelombang dari celah sampai kepada tabir. Baiklah teman-teman, demikianlah simulasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.